Tanpa sengaja garu bocah tersebut tersangkut sehelai jubah yang samar-samar ketika dia lihat ada kerangka manusia di balik jubah itu, guys. Oke guys, back again with Miriam. Thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Stay safe dimanapun kalian berada. Di video kali ini gue mau bercerita tentang sebuah penemuan misterius kerangka manusia yang kabarnya sudah berusia 700 tahun nih guys. Yang secara alami terawetkan gitu. Penasaran kan? Stay tune terus, no kemana-mana. Misteri pembunuhan Boxster. Buat kalian yang suka dengan kisah-kisah pembunuhan, mungkin cerita gue kali ini menarik buat kalian ikuti nih guys. Apalagi kasus ini sudah berusia ratusan tahun dan sampai sekarang belum berhasil diungkap. Pada tahun 1880-an, sebuah peternakan yang bernama Boxton didirikan di dekat sebuah rawa gambut yang terletak di Varberg, Swedia. Jadi rawa-rawa ini tuh dikeringin supaya tanah rawanya bisa digunakan untuk peternakan. Nah, para peternak ini membersihkan rawa gambut tersebut dengan menggunakan garu. Just in case buat kalian yang belum tahu garu itu bentuknya seperti apa. Nih, kalian saksikan. Bukan saksikan. Nih, lihat. 54 tahun kemudian setelah peternakan Boxton berdiri, berawal dari salah seorang peternak yang sedang membersihkan gambut di rawa Boxton menggunakan garu, tanpa sengaja menemukan sepasang sepatu kulit yang sudah sangat tua dan usang. Sol sepatu ini ditemukan pertama kali pada tahun 1934, lalu dikirimkan ke kurator Museum Varberg pada saat itu yang bernama Albert Sankoff. Namun Sankoff belum menyadari betapa pentingnya penemuan tersebut. Selang 2 tahun kemudian, 22 Juni tahun 1936, seorang bocah berusia 11 tahun yang bernama Turi G. Johnson pada saat membantu ayahnya membersihkan rawa menggunakan garu, tanpa sengaja garu bocah tersebut tersangkut sehelai jubah yang samar-samar ketika dia lihat ada kerangka manusia di balik jubah itu, guys. Otomatis lari-lari lah nah ini ya kan ke bapaknya. Bayangkan ketika dia lagi menggaru, habis itu dia ketemu kerangka. Aku pun lari ngeliatnya kalau aku jadi anak itu. Yang lebih mengherankan lagi, kondisi kerangka ini masih dalam keadaan yang cukup baik guys. Rambutnya utuh serta pada saat ditemukan, pakaiannya pun masih melekat, yaitu jubahnya, tudung kepalanya, dan ada selang wolnya. Kok banyaknya? Ya tapi nggak apa-apa. Walaupun sudah agak sedikit rusak, dipercaya kerangka ini terawetkan karena genangan air rawa tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 23 Juni, ayahnya Ture Johnson ini melaporkan penemuan mereka ke kepolisian setempat. Setelah diteliti oleh pihak kepolisian melalui semacam dokter forensiknya gitu guys, mereka menyimpulkan bahwa kasus ini sangat sulit diungkap karena kerangka yang ditemukan ini sudah terlalu tua. Hingga akhirnya kasus ini pun tidak dilanjutkan atau diproses secara hukum. Setelah kabar ini beredar, beberapa waktu kemudian Direktur Museum Varberg yang bernama Albert Sankoff tadi mengambil alih kasus tersebut dan mengundang ahli ini untuk melakukan riset. Ia bekerja sama dengan seorang ahli geologi bernama Leonard van Poos. Mereka mengunjungi TKP untuk melakukan beberapa penelitian dan pemotretan sebelum melakukan penggalian. Setelah mereka melakukan penggalian, mereka menemukan bagian tubuh kerangka ini mengalami kerusakan di bagian atas karena mungkin pada saat membersihkan rawa, kerangka ini tanpa sengaja terkena garu tadi guys. Sedangkan tubuh bagian bawah masih terlihat utuh. Akhirnya Swedish Museum of Antiquity National berkonsultasi untuk melakukan konservasi terhadap kerangka misterius ini. Kemudian seorang kurator yang bernama Gillis Olson dan pakar tekstil yang bernama Agnes Geiger turut andil dalam penelitian ini. Pada tanggal 9 Juli 1936, Gillis dan Agnes datang ke Museum Varberg untuk memberikan saran dan pendapat mereka terkait konservasi terhadap kerangka mayat ini. Karena kerangka ini ditemukan di peternakan Boxton, maka kemudian diberilah nama Boxton Man. Dan kerangka ini pun akhirnya mulai dipamerkan di museum pada tahun 1937. Setelah melakukan penelitian lebih jauh tentang Boxton Man ini, para peneliti pun dapat menyimpulkan bahwa Boxton Man ini berasal dari abad pertengahan sekitar 700 tahun yang lalu, tepatnya di abad ke-14. Kerangka ini pun kerangka ini pun diteliti kembali dan peneliti pun berkesimpulan bahwa Boxton Man ini dibunuh karena ditemukan 3 luka
yang disebabkan oleh pukulan. Pukulan pertama ini terletak pada bagian bawah tubuh, pukulan kedua terletak pada bagian telinga kanan, dan yang terakhir pukulan terletak pada bagian belakang kepala. Menurut para ahli, kemungkinan besar pukulan di bagian belakang kepala lah yang menyebabkan Boxster Man ini meninggal, guys. Lalu tubuhnya itu dilempar ke rawa dan kemudian tongkat atau pasak itu ditusuk ke badannya agar tubuhnya itu tidak mengapung ke atas. Anyway, berapa usia Boxster Man ketika meninggal? Melalui gigi yang ditemukan pada kerangkanya oleh Gunnar Johnson yang merupakan odontologi forensik, beliau menyimpulkan bahwa pria itu berusia antara 25 hingga 35 tahun ketika ia meninggal. Lalu kira-kira siapakah Boxster Man ini? Menurut dari pakaian yang ia gunakan, sepertinya ia berasal dari tingkat sosial menengah ke atas pada zamannya. Dan jenis tudung kepala yang ia pakai adalah jenis tudung yang dipakai dalam gereja Katolik Roma. Kemudian juga ditemukan simbol liontin berbentuk perisai yang semakin menguatkan asumsi bahwa ia merupakan bagian dari ordo keagamaan yang dikenal pada saat itu Ordine de Santo Spirito. Para peneliti pun akhirnya berhipotesa bahwa Boxster Man ini adalah seorang perekrut tentara atau seorang pemungut pajak pada saat itu. Nggak cuma selesai sampai di situ aja, guys. Ditemukan juga beberapa cerita urban legend si Boxster Man ini, yaitu dari salah seorang petani lokal yang bernama Carl Anderson. Ia bercerita kepada Albert Sankoff ketika ketika dia kecil, orang tuanya pernah bercerita bahwa zaman dahulu kala ada seorang perekrut tentara utusan dari gereja yang mendatangi setiap rumah petani atau peternak untuk merekrut tentara, namun mengalami penolakan yang berujung pada dibunuhnya si perekrut tersebut. Dan mayatnya dibuang ke rawa. Tak lama kemudian warga seperti merasa dihantui, warga resah, yang dipercaya warga bahwa mereka dihantui oleh arwah si Boxster Man tadi. Singkat cerita, entah siapa yang mengusulkan di saat itu, mayat Boxster Man tadi ditusuk dengan pasak kayu agar tidak bergentayangan lagi. Untuk memastikan urban legend ini, akhirnya Albert Sankoff menemui beberapa orang tua di sana untuk ditanyai mengenai cerita tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui cerita seperti Carl Anderson tadi. Ya, kalau boleh disimpulkan mungkin si Carl Anderson ini agak halu gitu ya, karena memang ceritanya itu tidak ada yang pernah mendengar selain dia. Ada teori juga yang mengatakan, siapa sih sebenarnya si Boxster Man ini? Menurut Owe Wannerholm melalui bukunya di tahun 1998 yang berjudul Wem van Boxster Man, menjelaskan bahwa Boxster Man ini ialah lebih dikenal dengan nama Simon Gatmandi yang merupakan dekan keuskupan Linköping yang meninggal pada 12 Mei 1491. Menurut Owe, Simon Gatmandi cocok dengan ciri-ciri Boxster Man yang memang sengaja dibunuh oleh perintah seseorang yang bernama Gat, yang diyakini Gat ini ingin merebut jabatan Simon Gatmandi sebagai dekan keuskupan Linköping pada saat itu, guys. Pada Januari tahun 2006, para dokter dan beberapa profesor dari Rumah Sakit Universitas Sahlgrenska melakukan upaya rekonstruksi model bentuk tubuh Boxster Man yang tujuannya agar kita bisa melihat kira-kira seperti apa sih wujudnya ketika ia masih hidup, lengkap dengan pakaian terakhir yang ia kenakan hingga kerangkanya ditemukan. Dan sampai saat ini dipamerkan di Museum Varberg, Swedia. Oke guys, itu dia misteri penemuan kerangka misterius Boxster Man yang ditemukan 700 tahun setelah kematiannya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Thank you buat kalian yang udah stay tune di konten gua kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya kalian dapat update terbaru dari channel gue. Rian Prihandana pamit and see you next story.